Halo, selamat sore, saya Turnamen. Selamat sore, Pak. Kabar teman yang lainnya. Kabar temannya ya, itu. Halo, Puja Dewi. Iya Pak, hujan di sini Pak, nggak denger. Sama lah. Ini pun jaringannya pun mau putus-putus. Bentar ya, Bapak Robert. Yang lain mana ini? Kawannya? Ayo dikabari teman yang lain. Biar berangkat kita. Kerja mungkin Pak. Udah ada jadwalnya juga ya, kuliah. Jadwalnya kerja ya. Kerja. Emang kayak gini kalian kalau kuliah nggak ada yang masuk. Loh, yang lain mana temannya? Halo, Setu. Mana muka kalian dulu? Nampakkan dulu, Bapak mau komunikasi loh. Iya, Pak. Nampakkan dulu. Bapak nggak tahu kalian situ sambil ngapain. Tanya sambil nonton kalian nggak tahu. Ayo coba nampakkan muka lagi ngapain. Ayo, ayo tampilin. Puja, Setu. Ah, komtingnya siapa Setu? Saya, Pak. Mana aku tahu. Coba buat dulu grup WA. Cepat, cepat, cepat. Masukkan semua kami. Ini WA. Nanti Itu grup saya.
Kamu lihat di Classroom, kan ada anggota kan, menu anggota kan, ya kan? Bisa. Ini, coba perhatikan situ. Situ. Ya, Halo. Pak. Nah ini kan di atas sini kan ada menu kan. Ya, Ada forum, tugas, anggota. Kamu lihat dari anggota ini nama-nama kawan masukkan ya. WA. oke, Pak. Nah, WA Bapak yang di kolom chat itu. Ya? Oke, kamu buat sekarang 9. Terus di sini sudah Bapak share absensinya. Tolong diisi absensinya ya. Nah, kan kurang ajar nih yang masuk udah 4. Isi absen. Ini udah berapa? 1, 2, 3. 3 O-nya. Satu lagi muncul. Itu Puja, RAD, Abu. Oke, Pak. Oke. Jadi sambil udah bisa kita lanjutkan sambilan kan? Arjuna gimana? Sehat? Halo Abang Arjuna. Arjuna. Halo Arjuna. Arjuna. Halo. Halo Arjuna. Kemana si Arjuna ini? Suara Bapak bagus kan? Atau macet-macet? Halo Arjuna. Saya tuh bagus suara Bapak kan? Bagus, Pak. Ini si Arjuna ini Bagus, mana? Pak. Cuman nggak. Arjuna. Udah keluarkan aja. Hujan sih, Pak. Enggak dengar. Masa nggak dengar? Tidaknya Iya, kalau Pak. dia macet-macet. Nah, suara dia aja bagus. Memang entah lagi kemana dia nih. Coba kamu Hujan sih, tampakkan di Pak. mana. Kita suaranya, Pak. Iya, kalau dia macet-macet pun nggak Efek bagus hujan jaringan. kurasa, Pak. Tidak. Kalau efek hujan, tetapnya kedengaran suaranya macet-macet macam radio rusak-rusak atau kaset rusak-rusak. Ini enggak, hening. Itu dia. Jadi, udah jadi dibuat grupnya, grup WA-nya, situ. Iya, Belum? ini lagi buat, Pak. Oke, segera, biar lanjut. Biar kita bahas kontrak kuliahnya. Jadi, sambil menunggu temannya buat grup, kita lanjut aja ya. Kalau yang lainnya itu biarlah laut itu, Pak. Apa males lihat orang-orang yang enggak apa di situ. Ya kan? Kalian kalau punya anggota atau pegawai kayak gitu gimana? Masih kalian pakai terus? Tidak? Halo, bagaimana? Kenapa, Halo, Bang? kalian kalau punya anggota susah diatur karena nggak disiplin, bagaimana?
Ya dikasih sanksi lah, Pak. Ya udah. Peringatan. Sekali, dua, tiga kali, campakkan cloud kan. Kalau 2-3 kali, udahlah udah nggak ngerti lagi ya mana. Ini masih sekali. Kok udah berkali-kali nanti ya lihat saja. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut, Bapak mau perkenalkan diri. Ini nama Bapak, Dedi Chandro, Parlian Sinaga Eskom. Kemudian mata kuliah kita ya yang akan kita jalani selama 1 semester ada pemrograman berorientasi objek. Kemudian untuk nomor handphone atau nomor WA ini bisa kalian buat ke grup apa ya, Arjuna sama saya itu. Kemudian untuk email ini email dan nomor handphone. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Pak, itu mengenai kontrak kuliah itu, Pak, kalau misalnya apabila nggak bisa hadir dalam Zoom, itu kayak mana bisa izin gitu, Pak? Misalnya kayak ada entah halangan sakit gitu, hanya ngisi absen di GC, tapi nggak masuk di Zoom. Ya kalau bisa bisa saja. Cuman kalian bisa nggak mempertanggungjawabkan materinya, bisa kalian pahami. Yang namanya sakit kan nggak rela kan, betul tidak? Ya, Benar, Pak. Pak. Kalau sakitnya bilang sakit, kalau sakitnya masih bisa diikutin ya diikutin aja, kenapa? Kecuali matanya buta atau kupingnya dibawa Tuhan sementara nggak bisa dengar, baru kan bisa kan dimaklumi. Tapi kalau cuman meriang nggak bisa gini sambil di tempat tidur gini bare, Pak mohon maaf ya Pak saya demam, kan bisa ya kan? Ya, Pak. Iya, Jadi kalau Pak. misalnya Orang demam aja masih bisa nonton kok sama main game, apalagi yang laki-laki ya kan, main PUBG, main Mobile Legend, demam. Oke, kita lanjut. Jadi di sini nanti mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep objek oriented programming atau OOP seperti class object method, enkapsulasi, inheritance, polymorphism, abstract class dan method, kemudian interface. Kemudian secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java NetBeans. Jadi mahasiswa di sini ya, jadi di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini mahasiswa memahami bahasa Java dan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian mahasiswa harus mampu membuat kelas dan objek dalam program Java yang sederhana. Mahasiswa mampu memahami fitur dasar enkapsulasi di dalam PBU. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep pewarisan atau inheritance dalam aplikasinya di PBU. Kemudian yang keempat, mahasiswa harus mampu memahami konsep polimorfisme dan aplikasinya dalam PBU. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep abstrak method dalam PBU. Bentar ya. Kemudian selanjutnya, di sini yang jadi masalah laptop. Apakah kalian ada laptop?
Biar adik punya laptop. Ada yang nggak punya laptop di sini? Ada, Pak. Ada Kak. Nah, gimana mau belajar, ayo? Gimana mau belajar kalau nggak ada laptop? Ayo, gimana mau belajarnya kalau nggak ada laptop? Nggak, bisa belajar ada laptop? Purja Dewi bisa, Iya Pak. bisa belajar nggak ada laptop. Kadang nggak bisa juga Pak. Cuman lagi diusahakan. Lagi ngumpul juga untuk beli laptop. Harus ya, tidak boleh kan tidak. Jadi kalian nanti kalau tugas akhir mau pakai apa? Kalau nggak punya laptop. Jadi itu nggak alasan kan? Iya kan? Bisa ngerjain skripsi nggak beli laptop? Nggak bisa, Pak. Jadi kalau dia nanti skripsi nggak ada laptop, sudah dipastikan dia dikerjakan orang lain. Dan jadi pas dia tamat, melamar kerja, di interview lah. Misalnya nih, siapa nih mau Enggak tanya? Pak. Kadang kan bisa minjem laptop saudara atau teman gitu. Emang bisa skripsi tiap hari dipinjam laptop saudara? Skripsi bukan sekali seminggu loh dikerjain. Ini dipelototi dulu, dipelajari, cari bahannya, cari apa, cari referensinya. Itu dia. Jadi kalian udah tahun berapa nih? 2021. Bapak kuliah tahun 2027, 2007. Udah lama itu kan? Udah berapa tahun coba itu? Udah 14 tahun yang lalu kan? Bapak jadi mahasiswa. Betul nggak? Iya, 2007. Pak. Nah, jadi 2007 Bapak itu diinterview sama dekannya, ditanya, kamu sudah punya komputer atau sama laptop atau laptop? Bapak bilang belum. Kalau kamu dalam 1 tahun tidak punya laptop, silahkan keluar dari kampus ini. Karena tidak ada gunanya kamu belajar tanpa laptop. Sama seperti petani, kata. Bukan petani namanya kalau tidak punya cangkul. Betul kan? Bukan nelayan namanya kalau dia tidak punya alat penangkap ikan. Iya, benar, Pak. Bukan polisi namanya kalau dia tidak memakai seragam polisi dan tidak memakai sepatu polisi dan tidak memakai pistol polisi. Bukan satpam namanya kalau dia tidak pakai seragam security. Hanya pengedar sabulah yang bebas, tidak diatur. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalian harus punya target. Tahun depan harus punya laptop. Coba bayangin dari kalian semester 1. Ini semester 3 kan udah lewat 1 tahun. Bahasa pemrograman apa yang udah kalian bisa? Karena ini kalian sampai tamat pun program semua ini. Namanya pun RPL, rekayasa perangkat lunak. Kalian jurusan RPL kan? Iya, Pak. Nah, lunak itu, aduh, namanya yang lunak. Ya berhubungan dengan program. Kecuali hardware baru berhubungan dengan itu. Sedangkan yang teknik informatika aja belajar software, pembuat software atau program. Itu dia. Jadi cobalah kalian bandingkan Bapak hidup di tahun 2007 dipaksa harus membeli komputer atau laptop. Kalau tidak, silakan
Mengundurkan diri. Itu kata itu dekan. Karena bukan mahasiswa jurusan komputer kalau tidak mempunyai target untuk membeli laptop atau komputer ya. Jangan pula kalian minta laptop sama mama dan bapak yang harganya wow 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 ya. Jadi kalau kalian kerja, ya bisa saja kalian kredit, tapi siapkan DP-nya. Misalnya cari-cari yang harga 7 juta. Itu biasanya harga 7 juta sudah dapat ya di 3. Cari yang harddisknya SSD, jangan yang model lama. Cari harddisknya yang model terbaru SSD biar kencang. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalau kita jumpa tahun depan atau semester depan, paling lama tahun depan, semester 5. Jadi kalau jumpa lagi kita ini kode kelas berapa? Nah, jadi kalau jumpa lagi kita tahun depan, kalian masih seperti ini, ya kalian lihat aja lah, tinggal ada pengampunan. Ya, oke. Jadi nanti untuk referensi di sini bisa kalian cari. Ada Abdul Qadir, ada Sineper RH, ada berdasarkan siapa nih si Java THO program. Kemudian ada modul praktikum di akademi.edu. Kemudian absensi, tugas, UTS, UAS. Ini dia. Absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi kalau kehadiran kalian rendah, mau dibuat nilai 90 pun tetap C deh ya nanti nilainya. Karena program tidak bisa bohong. Kemudian perkuliahannya di sini kita bahas RPS perkuliahan. Jadi si siapa tadi? Si Setu ya, komtingnya. Iya, Pak. Bapak kirim untuk kontrak kuliahnya kamu teken. Ya, bisa kan teken ya kan? Kirim Bisa, dalam Pak. Word lagi ya. Jadi kamu tutup aja, kamu buat dalam Word, kamu ambil tanda tangan kamu, nama kamu cut. Oke? Oke, Pak. Ya. Tulis. Satu jaringan. Dan uji ya. Oke, ini Bapak kirim ya. Itu nanti kirim lagi hasilnya ya. Jadi nanti kamu kirim di sini, kamu tulis di sini nama, name, nomor HP. Ya, bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut ke kontrak kuliah ya. Materinya di ini pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini apa sih? Jadi dia pemrograman berorientasi objek atau OP adalah model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini. OOP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural yang telah dipakai sejak tahun 1970-an. Java adalah
bahasa yang berorientasi objek. Karena itu Anda harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Jadi pemrograman yang berorientasi objek akan terdiri dari objek-objek. Maka objek-objek ini sering sekali mempresentasikan apa yang ada di dunia. Jadi nanti di OOP ini ada banyak istilah. Ini semua kita pelajari. Ada istilah kelas, ada istilah objek, ada istilah enkapsulasi atau abstraction atau tadi enkapsulasi ya, enkapsulasi atau enkapsulation. Kemudian ada istilah abstraksi atau abstraction. Kemudian ada istilah pewarisan atau inheritance. Ini juga nanti paling banyak. Kemudian ada polymorphisme. Kemudian ada instansian dan instance. Kemudian instant dan variabel. Kemudian metode atau mutator dan asesor metode. Kemudian bahasa prosedural. Serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedural. Jadi cara pandangnya, program adalah suatu urutan instruksi. Kemudian adanya pemecahan program utama menjadi modul kecil. Kemudian fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya, data di sini nanti yang akan kita buat yaitu bersifat pasif. Maka pada pemrograman objek sini, fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Kemudian fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Kemudian cara pandang programnya adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalahnya. Oke, cukup itu dulu materi kita. Pemanasan. Ayo tampilin aja. Ayo tampilin dulu. Adi, Arjuna, Puja Dewi, Setu. Kalian kelas beasiswa ya? Iya, Pak. Meskipun kelas beasiswa, jangan disia-siakan. Beasiswanya berapa persen? 75, 100, atau 50? 100, Pak. 100. Jadi tolong jangan disia-siain. Seperti saya masuk semester lalu di mana? Di kelas 3K kalau tidak salah. Banyak sekali dari 20-an cuma 6 yang masuk aja. Sisanya, aduh. Gimana coba dia mau buat skripsi nanti kalau nggak pernah masuk? Sedangkan kalian aja yang pernah masuk, merasa belum ngerti kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau yang masuk itu bagaimana? Yang nggak pernah masuk itu bagaimana? Menurut kalian kalau tamat apa enggak? Mereka. Tamat enggak mereka nanti? Enggak sih, Pak. Sudah dipastikan kalau tidak pasti ngangkut. Jadi sia-sia dong mudahnya. Jadi Bapak perhatikan di negara kita ini kalau uang sekolahnya murah, uang kuliahnya murah, atau yang beasiswa atau yang dapat dari dana BOS, misalnya kalau di sekolah atau di kampus dapat beasiswa dari PDP atau dari yayasan atau dari KIP ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Kebanyakan manusianya menyanyiakan. Betul nggak?
Betul, Pak. Iya, karena gratis kok, gratis kok gitu ya. Sementara banyak orang di sana miskin, kuliah mati-matian, kerja dia di restoran atau di rumah makan. So, nanti siap dari itu kuliah lagi, pulang kuliah lanjut lagi dia di tempat kerjanya karena permisi tadi. Coba kalian bandingin gitu, mana yang berhasil? Yang pakai dana sendiri sama yang sering yang dikasih dana gratis. Pasti kalau dikumpulkan 20 orang yang biayanya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri, sama yang dikumpulkan kalian 20 orang, pasti Bapak jamin yang 20 orang yang pakai biaya sendiri tadi, pasti berhasil semua. Sementara yang 20 dari beasiswa full ini, paling jadi 50%. Udah hebat kali. Betul tidak? Coba Bapak mau Iya, Pak. tanya. Dari semester 1, 2, jumlah kehadirannya menurun terus kan? Pertama masuk Iya, memang. pasti pertama masuk pasti 20 orang misalnya. Lama-lama hilang tinggal setengah. Lama-lama masuk semester 3 tinggallah seperempatnya atau sepertiganya, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu dia. Jadi buat kalian yang tersisa ini 4 orang yang masih masuk hari ini, ya disyukurilah. Ya, banyak orang mau kuliah nggak bisa. Banyak orang mau ngambil beasiswa nggak bisa. Ya, Pak. Baik, Pak. oke. Oke. Jadi kalau kalian nanti tamat, pertama kali yang diambil dari perusahaan itu, memang kalau dites kan kemampuan kan. Cuma nanti di situ pada saat kalian dites, diperhatikan dari hasil psikologinya. Ada yang pintar kali nilainya bagus, cuman dari psikolognya diperhatikan seperti orangnya. Ya, orang psikolog kan tahu mana orang yang emosional, yang ini, yang angkuh dari hasil apanya, tesnya. Kemudian ada lagi yang lolos misalnya, nilainya pas-pasan, cukup-cukup lulus. Tetapi ditengok dari hasil psikolognya luar biasa. Kalau kamu jadi bos, yang mana kamu ambil? Kriteria yang pertama atau yang kedua? Mau yang Yang pintar, kedua, Pak. nah, mau yang pintar kali tadi atau yang nilainya pas-pasan tapi orangnya dari psikolognya nilainya bagus. Jadi kalau di psikolog ini mereka ada disiplinnya, ada loyalitasnya di soal-soal itu. Maka kebanyakan yang diambil yang dari nomor 2. Makanya banyak orang pintar atau orang yang juara 1, juara 2, juara 3, kebanyakan nganggur. Kerjanya cuma setahun 2 tahun aja. Misalnya nih, mereka tamat kerja, langsung diterima, terima. Ya cuman habis itu ngeluh, aku kan udah kuliah, IP ku tinggi. Bodoh kali aku mau digaji 2 juta misalnya, atau 2,5 atau 3 juta. Kawanku di sana, bodohnya dia, tapi kok bisa kerja di Jakarta gaji 8 juta katanya. Tinggalkannya, rupanya pergi dia ke Jakarta. Ya, di Jakarta kan udah pakai standar tinggi, seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, menanglah orang yang pas-pasan tetap, nggak dipakai yang pandai-pandai kali. Itu dia ya. Jadi nanti kalau kita berlatih atau membuat programnya, kalau ada sama-sama kesalahan ya, kita cari kesalahannya ya. Jangan pula Bapak aja yang kerja, kalian enggak. Bisa kan? Bisa, Pak. Oke, jadi Bisa, berhubung ini Pak. udah maghrib, kita hargailah teman kita yang muslim. Bapak nggak tahu di sini ada yang muslim atau enggak. Cuman ya tetap kita hargain. Karena waktu kita juga tinggal 5 menit lagi kan. Iya, Pak. Oke, jadi kita lanjut minggu depan. Tetap jaga kesehatan semua, jangan sampai kena COVID.
karena capek kali kok udah kena COVID, Bapak udah ngerasakan ya. Oke, selamat malam semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye bye, jangan lupa Mantap, siapin ya. Pak. Jangan Ya. lupa siap. siapin. Pak. Oke, selamat malam.